Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Kalijaga. Yang pertama, riwayat dan silsilah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi Jawa. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Tirta dan Sambur dan Dewi Nawanggung. Disebut Kalijaga artinya orang yang menjaga sungai karena Sunan Kalijaga pernah bertapa di tepi sungai selama kurang lebih 3 tahun untuk menjaga tongkat Sunan Bonang. Kakaknya bernama Aryo Tejo atau Abdurrahman yang seorang keturunan Arab yang disambung silsilahnya dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Rasulullah SAW. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq dan mempunyai 3 putra, yaitu Raden Muhammad Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayu dan juga Dewi Sofia. Di usia remaja, Sunan Kalijaga tumbuh menjadi ilmuwan silat dan remaja yang kontroversi di mata orang Tuban. Sisi lain, Sunan Kalijaga yaitu ia banyak bergaul dengan rakyat jelata meski ia merupakan keturunan seorang bangsawan. Ia mengawali dakwahnya di wilayah Cirebon, desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamangkan. Setelah cukup lama berdakwah, Sunan Kalijaga melakukan uzlah atau mengasingkan diri untuk beribadah selama 3 bulan di Pulau Uki, Melaka, dan Malaysia. Kemudian melanjutkan kembali dakwahnya selama beberapa tahun menyiarkan Islam di kota Cirebon. Mula-mula ia menyamar sebagai imam Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid inilah ia bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Kemudian menikahkannya dengan Siti Zainab yang merupakan adik dari Sunan Gunung Jati. Pernikahannya dengan Siti Zainab, yakni putri Syekh Datu Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar, memiliki putra bernama Patisworo yang dikenal dengan Sunan Panggung, dan Sunan Panggunglah yang melanjutkan dakwahnya kelak. Sunan Kalijaga juga dikenal memiliki wilayah dakwah paling luas cakupannya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Sebab selain berdakwah dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, beliau juga dikenal sebagai dalang, pengubah tembang, penari topeng, perancang pakaian takwa, perancang alat pertanian, dan penasihat sultan. Sunan Kalijaga ketika lanjut di usia, beliau memiliki Kadilangu sebagai tempat tinggalnya yang terakhir hingga beliau wafat dan dimakamkan di desa Kadilangu dekat dengan kota Demak atau Kuntoro. Peninggalan dari Sunan Kalijaga antara lain yang pertama tembang Jawa yaitu ilir-ilir, tembang dulur-dulur pacul, yang selanjutnya baju takwa, perayaan sekatenan, bubuk maulud, yang terakhir lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin serta masjid yang merupakan konsep dari Sunan Kalijaga. Yang selanjutnya yaitu peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Di masa Majapahit, pertunjukan wayang berkaitan dengan kegiatan keagamaan Hindu dan Buddha dan menjadi sarana komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Karena itu, Sunan Kalijaga berdakwah melalui pendekatan seni dan kearifan lokal. Dalam perkembangannya, Sunan Kalijaga dan anggota Wali Songo lainnya mereformasi seni pertunjukan wayang berdasarkan aturan yang disepakati. Di antaranya, yang pertama, seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan sesuai zaman. Yang kedua, bentuk wayang berupa arca-arca harus diubah. Yang ketiga, merubah cerita dewa menjadi cerita yang mengandung jiwa Islami. Yang keempat, cerita wayang berisi keimanan, ibadah, akhlak, dan juga sopan santun. Yang kelima, pegelaran wayang diselenggarakan dengan tata cara sopan santun jauh dari maksiat. Yang kedua yaitu mengubah tradisi, budaya, dan juga kearifan lokal. Melalui pendekatan kebudayaan dalam wayang, tembang dan juga akulturasi arsitektur masjid, Sunan Kalijaga
jaga mampu mendapatkan simpati dan tempat terbaik di hati para pengikutnya. Hal ini membuktikan bahwa proses Islam di Nusantara yang menggabungkan kebudayaan lokal dan Islam sudah berlangsung lama. Tembang atau puisi tradisional Jawa telah dijadikan media dakwah oleh Sunan Kalijaga. Beberapa tembang yang cukup dikenal masyarakat Jawa seperti Rumokso Engomi, tembang ilir-ilir dan yang memuat ajaran spiritual. Dalam pembangunan Masjid Agung Demak seiring berdirinya Kerajaan Demak pada tahun 1479 Masehi, melibatkan para wali songo. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang ikut serta dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Selain sebagai tempat ibadah, arsitektur Masjid Demak berupa atap tumpang berbentuk limas dan musuh tiga, merupakan akulturasi arsitektur Islam dan Hindu-Buddha sebagai kearifan lokal dalam mempertahankan kebudayaan Nusantara. Yang terakhir yaitu meneladani kepribadian Sunan Kalijaga dalam kehidupan sehari-hari. Sunan Kalijaga merupakan sosok ulama yang berkepribadian mulia. Di antara yang pertama, senang menolong orang lain, terutama fakir miskin. Yang kedua, tidak membeda-bedakan manusia dalam pengetahuan. Yang ketiga, senang menuntut ilmu. Dan yang keempat, cinta damai. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang menit. Ini 6 menit dong. 6 menit. Jangan